Kalau emas ada kan, karena kita sekarang kan biaya ekspornya nol kalau nggak salah. Itu selain untuk meningkatkan pendapatan pemerintah juga untuk melihat sih berapa sih ekspor emas kita sebetulnya. Jadi kita lihat nanti ada potensi income apa yang kita bisa dapat dari pertambangan itu yang mungkin sebelumnya belum tahu. Saya nggak estimasi. Nanti salah angkanya, saya lupa angkanya berapa triliun lah gitu. 2 sampai 6 triliun ya. Oh, siapa? Saya nggak boleh. Minta di DPR, Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Tapi mereka bersedia untuk bayar pajak sekitar 10% gitu, itu gimana, Pak? Bukan urusan saya, pokoknya masuk ilegal saya tangkap. Itu kan. Kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika? Alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang itu. Itu sama saya kerjaan seperti itu. Tapi sebenarnya seberapa membahayakan sih, Pak? Ini ada datanya nggak, berapa besar dampaknya ke ekonomi makro gitu, Pak? Angkanya ada nggak? Angka kerugiannya? Gini, saya kan selalu bilang market kita kuat, besar. 90% dari domestic demand itu 9% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau, yang 10% itulah 10-20%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek nanti lalu aja bagus. Kan demand-nya akan ditentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat gitu. Yang mana nih? Ini dulu. Banyak yang khawatir kehadiran Wamen Thomas kemarin di RDGI ada kemungkinan konflik gitu Pak, atau banyak yang mengira itu ada intimidasi gitu. Enggak, itu kan undang-undangnya membolehkan kan. Pemerintah boleh mengirim pejabat setingkat menteri mengikuti rapat Dewan Gubernur yang menentukan tingkat suku bunga. Saya pikir untuk menjelaskan pandangan aja dan melihat gimana sih suasana di Bank Sentral. Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dengan Bank Sentral. Jadi bukan negatif, harusnya pandangannya harus positif, lebih positif ke depannya, bukan negatif. Berarti ada kemungkinan besar ikut RDG juga. Kredit perbankan melambat jadi 7,36%. Enggak, saya akan tambah lagi malah uangnya. Kan saya udah bilang kan, kita lihat MNO-nya, tadi saya lihat kan MNO-nya di akhir Oktober menurun sedikit kan. Dari tadinya 13% turun ke 7%. Artinya dorongan dari saya agak berkurang sedikit sehingga saya tambah uang lagi ke ekonomi 76 triliun. 25 ke bank besar itu, 1 ke bank Jakarta. Tapi Pak Prabowo soal kompensasi Pertamina dan PLN kan bisa dibikin per bulan ya Pak? Iya. Meningkatin cash flow. Memperbaiki cash flow dan jangan saya dituduh nggak bayar utang gitu kira-kira. Makasih ya. Jadi dengan itu cash flow mereka akan lebih bagus. Tiap bulan akan dapat 70% dari ininya. Nanti 30% dihitung di bulan September. Nanti kalau itu kurang, sisanya dibayar September semua. Jadi 9 bulan pertama dibayar di bulan September jadinya. Makasih semuanya. Tinggi ya. Udah. Makasih ya. Tapi aku Makasih. batubara